Assalamualaikum kawan, kembali lagi di channel ini dan kali ini kita akan membahas siapakah Ali Imran yang diabadikan sebagai nama surat Al-Quran. Ali Imran atau Ali Imran merupakan nama surat ketiga dalam mushaf Al-Quran. Ali Imran artinya keluarga Imran. Siapakah keluarga Imran yang diabadikan Allah dalam Al-Quran ini? Untuk diketahui, surat Ali Imran terdiri dari 200 ayat dan termasuk surat golongan Madaniyah. Dinamakan Ali Imran karena memuat kisah keluarga Imran yang di dalamnya diceritakan kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Surah Ali Imran dan Al-Baqarah dinamakan Az-Zahrawani, dua yang cemerlang, karena kedua surat ini menyingkapkan hal-hal yang disembunyikan para ahli kitab, seperti kejadian dan kelahiran Nabi Isa, kedatangan Nabi Muhammad SAW, dan sebagainya. Keutamaan membaca dan mengamalkan surah Ali Imran disebutkan An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW pada hari kiamat Al-Quran akan didatangkan dan juga para ahlinya, yaitu orang-orang yang mengamalkannya di dunia, didahului oleh surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya menjadi hujjah bagi orang yang membacanya." Keistimewaan keluarga Imran. Dalam kitabullah, nama keluarga Imran tertera dalam surah Ali Imran karena keluarganya mempunyai keutamaan, yaitu sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagainya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surah Ali Imran ayat 33-34. Keluarga Imran dinisbatkan kepada seseorang bernama Imran bin Masan bin Al-Azhar bin Sahim bin Misham bin Hiskil bin Ahrif bin Awam Izazaya bin Amash bin Amsaya bin Nawas bin Nausa bin Sulaiman bin Daud bin Yehuda bin Lewi bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Nasab di atas hanya secara global, bisa jadi lebih panjang sebab estimasi kurun jeda dari Nabi Daud ke Imran kurang lebih 1800 tahun. Namun begitu, usia orang-orang terdahulu panjang-panjang. Imran menikah dengan Hannah. Hannah binti Faquds merupakan saudara dari Asya. Orang Nasrani menyebutnya Elizabeth, yang menjadi istri Nabi Zakaria alaihissalam. Dari pernikahan Imran dan Hannah lahirlah Maryam. Beliau adalah wanita ahli ibadah dan suci. Ia merupakan ibu dari kalimat Allah, Nabi Isa alaihissalam. Terjadi khilaf di antara para mufassirin apakah Asya kakak dari Siti Maryam atau bibinya. Sementara Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah mengambil pendapat Asya merupakan adik dari Hannah, yang berarti Asya bibi dari Maryam. Dari Nabi Zakaria dan Asya ini nanti lahir Nabi Yahya. Ketika mengandung Maryam, usia Hannah sudah memasuki masa menopause, masa di mana wanita secara medis sudah tidak bisa mengandung. Namun Allah berkehendak. Dalam kebahagiaan keluarga Imran yang menanti kelahiran sang anak, Imran wafat sebelum masa kelahiran anaknya. Dengan adanya kejadian ini, ia merasakan kesedihan yang mendalam. Akan tetapi, Hannah tetap selalu bersabar dalam merawat janin yang ada dalam kandungannya. Hannah menginginkan anak laki-laki sebab khawatir banyak hal tabu masyarakat saat itu yang menganggap perempuan hanya akan mengotori masjid ketika menjadi khadam, orang yang mengabdi melayani di tempat ibadah, terutama saat sedang datang bulan atau haid. Sehingga Hannah berharap memiliki anak laki-laki untuk menjadi khadam. Sepeninggal Imran, Hannah hijrah ke Al-Quds, ke tempat Nabi Zakaria. Sebelum keberangkatannya, Hannah berdiri ke mihrabnya seraya berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku untuk menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Allah berkehendak lain dengan harapan Hannah. Ia melahirkan seorang anak berjenis kelamin perempuan. Karena anak yang lahir perempuan, maka ada kegelisahan yang muncul dalam diri Hannah, sebab dirinya telah menazarkan jika anak yang ia lahirkan nantinya akan dijadikan khadam pada Baitul Maqdis. Kisah Hannah istri Imran setelah anaknya lahir perempuan memang selalu merasa kecewa dan khawatir. Namun ia juga telah menazarkan anaknya
nanti secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan sebagai khadam. Pantas saja Hannah merasa khawatir sebab sebelumnya belum pernah ada perempuan yang menjadi seorang khadam. Meskipun sebelumnya tidak ada khadam perempuan, namun ternyata Allah menerima kehadiran putri yang Hannah lahirkan, yaitu Maryam, yang kelak akan menjadi seorang khadam Masjid Baitul Maqdis. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang ia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Quran Surat Ali Imran ayat 36. Mulai saat itu, Hannah telah ridho memiliki anak perempuan dan ia mencintai apa yang sudah Allah karuniakan kepadanya. Semenjak usia 6 tahun, Maryam kemudian menjadi asuhan dan penjagaan Nabi Zakaria dan berkhidmat sebagai khadam. Sebagaimana firman Allah berikut ini, maka dia, Allah, menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah, dia mendapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana engkau peroleh?" Dia, Maryam, berkata, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Quran Surah Ali Imran ayat 37. Keutamaan Maryam, ibunda Nabi Isa. Keutamaan Maryam sebagai wanita yang sempurna dalam hal ibadah dikarenakan ia tidak pernah haid seperti umumnya wanita. Tentu syarat berdiam diri di masjid dalam keadaan suci bagi wanita, terlebih Maryam merupakan khadam di tempat ibadah. Maryam adalah wanita ahli ibadah dan suci. Ia merupakan ibu dari kalimat Allah, Nabi Isa alaihissalam. Putri Imran adalah wanita sempurna sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun, dan keutamaan Aisyah dibanding wanita lainnya sebagaimana keutamaan As-Sarid dibandingkan makanan yang lainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Wallahu a'lam. Kisah Maryam dalam menjaga Masjidil Aqsa mengajarkan banyak hikmah, terutama tentang ketakwaan dan keteguhan iman. Maryam adalah contoh ketakwaan yang luar biasa. Ia tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah, meskipun menghadapi berbagai ujian dan tantangan. Kesucian dan ketaatannya kepada Allah menunjukkan bahwa kepercayaan penuh kepadanya akan membawa seseorang pada jalan yang benar, meski dalam situasi sulit sekalipun.